Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Triyuwono. Kali ini saya akan memaparkan tentang korupsi dan suap serta masalah etika dan lingkungan dalam dunia globalisasi. Sebelum itu, saya akan membahas tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Menurut Peter Drucker, globalisasi adalah istilah menyeluruh untuk menggambarkan proses yang ada di jantung ekonomi global. Artinya, istilah globalisasi digunakan untuk menggambarkan proses penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional, dan pasar uang global. Selanjutnya, korupsi dan suap. Korupsi adalah tingkah laku menyimpang atau penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk keuntungan atau kepentingan pribadi. Sedangkan suap merupakan bagian dari korupsi itu sendiri, seperti halnya bisa dengan pemberian barang atau uang, disebut juga gratifikasi, untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan korupsi dalam dunia globalisasi adalah sebuah fenomena kompleks yang memiliki dampak luas dan berbahaya bagi semua negara di seluruh dunia. Korupsi dan suap adalah dua isu utama yang memiliki dampak negatif yang signifikan dalam dunia globalisasi. Berikut beberapa dampak utama dari kedua hal tersebut adalah yang pertama, dampak ekonomi. Itu menurunkan tingkat investasi, meningkatkan biaya bisnis, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan untuk dampak yang kedua, dampak sosial. Itu meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan, melemahkan layanan publik, dan menurunkan kepercayaan publik. Dan untuk dampak yang ketiga yaitu dampak politik. Yang pertama, melemahkan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan risiko konflik. Dan yang ketiga, mengancam stabilitas politik. Dan untuk dampak yang lainnya itu juga bisa untuk merusak lingkungan dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Dan untuk solusi korupsi dan suap, ini ada 4. Untuk yang pertama, kerjasama internasional. Itu memperkuat kerjasama antar negara dalam hal pemberantasan korupsi dan suap, pertukaran informasi, dan pemulihan aset hasil korupsi. Dan untuk solusi yang kedua, yaitu memperkuat regulasi dan sistem hukum. Artinya, menerapkan regulasi yang lebih ketat dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku korupsi dan suap. Dan untuk solusi yang ketiga, yaitu menerapkan standar internasional. Artinya, menerapkan standar internasional anti korupsi dan suap dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dan untuk yang solusi yang keempat, yaitu membangun budaya anti korupsi. Artinya, menanamkan budaya anti korupsi sejak dini melalui pendidikan dan kampanye publik. Untuk mengatasi korupsi dan suap dalam dunia globalisasi membutuhkan komitmen yang kuat, kerjasama internasional yang erat, dan upaya berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat tentunya. Dan berikut peringkat korupsi negara di dunia menurut data dari www.transparency.org tahun 2023. Peringkat pertama diduduki oleh negara Denmark. Dan untuk Indonesia sendiri,
ada di peringkat 115 dari 180 negara. Sedangkan menurut skor indeks persepsi korupsi kelompok ASEAN tahun 2023 yang bersumber dari databox.katadata.co.id, Indonesia sendiri menempati peringkat keempat dengan total poin 34. Globalisasi di satu sisi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Di sisi lain, globalisasi juga membawa beberapa masalah etika dan kondisi yang perlu kita perhatikan. Seperti halnya masalah etika dan lingkungan. Yang pertama, ketidakadilan global. Globalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin, serta antara kelompok kaya dan miskin di dalam suatu negara. Dan untuk masalah yang kedua, yaitu penyalahgunaan teknologi. Globalisasi dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan teknologi seperti pencurian data dan cybercrime. Dan untuk masalah yang ketiga, yaitu perubahan iklim. Globalisasi dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. Dan untuk masalah yang keempat, yaitu pencemaran lingkungan. Globalisasi dengan meningkatnya produksi dan konsumsi menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Dan untuk masalah etika dan lingkungan pasti ada solusi. Selanjutnya, menangani masalah etika dan lingkungan global membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat serta pihak-pihak terkait. Berikut solusi untuk mengatasi masalah etika dan lingkungan. Yang pertama, mengembangkan energi terbarukan. Pemerintah dan organisasi internasional beralih ke energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Dan untuk yang kedua, yaitu mendorong gaya hidup berkelanjutan. Pemerintah beserta organisasi internasional perlu mendorong mengurangi konsumsi, mendaur ulang, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dan untuk yang ketiga, menerapkan etika global. Pemerintah dan organisasi internasional bersama-sama dalam menerapkan norma dan nilai universal yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan global. Yang terakhir, yang keempat, melindungi sumber daya. Pemerintah dan organisasi internasional bersama-sama dalam bertanggung jawab untuk melindungi dan mengatasi masalah secara global terkait masalah lingkungan ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Andi Triwono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.